سبيل الدموع سبيل مريح Apabila tidak tanyakan, maka kita masuk ke bab yang ke-9. Bab yang ke-9 berkaitan dengan penulisan Al-Quran dan hukum mushaf. Baik, karena tidak tanyakan, kita langsung saja masuk ke bab yang terakhir. Bab yang ke-9, Al-Babut Tasi' fi Kitabatil Qur'ani wa Ikramil Mushaf. Berkaitan dengan penulisan Al-Qur'anul Karim wa Ikramil Mushaf. Penulisan Al-Qur'anul Karim dan hukum memuliakan mushaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, I'lam, ketahuilah, anna al-Qur'an al-aziza kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala ma huwa alaihi fil masahifil yawm. Ketahuilah bahwa Al-Quran yang mulia ini dahulu tertulis pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sudah tersusun, mu'allafan, sudah tersusun fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, alama huwa alaihi fil masahifil yaum, sebagaimana susunan yang ada pada mushaf-mushaf hari ini. Jadi susunan dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas itu adalah susunan yang datang dari Nabi, bukan susunan yang disusun oleh para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk meletakkan ayat ini pada tempat ini, surat ini pada tempat ini. Jadi kalau kita analogikan, kalau kita umpamakan, Al-Quran itu seperti puzzle. Tahu puzzle ya? Tahu puzzle semuanya di sini. Puzzle itu kan dia sudah tersusun utuh, baru kemudian dibongkar. Nah, Al-Quran yang turun itu tidak berurutan sesuai urutan puzzle-nya. Tapi Nabi sudah tahu bahwa ini letaknya di mana. Begitu maksudnya. Jadi, Al-Quran itu turun sekali dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia, itu Al-Quran sudah utuh. 114 surat seperti yang kita kenal sekarang. Namun turunnya berangsur-angsur. Mengikuti apa? Mengikuti keadaan yang ada di atas muka bumi. Disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, disesuaikan dengan keadaan para sahabat, disesuaikan dengan keadaan Nabi itu sendiri. Maka Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu di mana letak surat ini, di mana letak ayat tersebut. Sehingga ketika Nabi menerima wahyu, langsung mengatakan, ini surat kesekian, letakkan ayat kesekian. Ini surat kesekian, ayat kesekian. Ini surat kesekian, ayat kesekian. Jadi sudah tahu. Tinggal disusun saja. Maka kalau misalnya ada orang yang bertanya, kenapa Al-Quran yang turunnya Al-Alaq dulu, tapi susunannya Al-Fatihah dulu? Karena memang sejak di langit dunia, susunannya itu Al-Fatihah menuju An-Nas. Sudah seperti itu. Ya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Walakin, akan tetapi, lam yakun majmu'an fi mushaf. Tapi memang zaman dulu, tidak dibendel dalam satu mushaf. Berceceran. Namun urutannya sudah seperti itu. Para sahabat sudah tahu. Dari mana para sahabat tahunya? Dari hafalan. Ya, bal kana mahfudhon fi suduri rijal, tapi susunan tersebut sudah terjaga di jiwa-jiwa, di dada-dada para rijal, bukan laki-laki, maksudnya para penghafal di sini ya. Rijal di sini para penghafal. Karena yang menghafal Al-Qur'an bukan hanya laki-laki saja. Jadi rijal di sini sifat. Orang yang kuat itu disebutnya rijal. Orang yang gagah itu disebutnya rijal. Maka para penghafal Al-Qur'an disebut rijal. Begitu. Karena mereka orang-orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Mereka rijal. Ya.
Wa kana tawaifu minas sahabati yahfazunahu kullah. Dan sebagian di antara sahabat itu menghafal Al-Quran seluruhnya. Apakah seluruh sahabat hafal Al-Quran 30 juz? Jawabannya tidak. Wa tawaifu yahfazuna ab'adun minhu. Dan sebagian sahabat menghafal sebagian Al-Quran. Bahkan dikisahkan para sahabat itu lama kalau menghafal Al-Quran. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar pernah bercerita bahwa kalian itu diberikan kemudahan, mudah menghafal ayat, tapi susah memahaminya. Ini di masa tabi'in. Adapun kami dahulu, susah menghafal, tapi walhamdulillah diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkannya. Ini kata para sahabat. Falamma kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian ketika masuk zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa qutila katsirun min hamalatil Qur'an, dan banyaknya terbunuh dari para penghafal Al-Qur'an, khafa mautahum, dikhawatirkan akan semakin banyak yang wafat, wakhtilafa man ba'dahum fihi, dan kemudian kalau para penghafal Al-Qur'an ini wafat akan terjadi banyak perbedaan pendapat di dalamnya setelahnya. Fastasyara sahabata, maka kemudian para sahabat radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushaf. Maka kemudian para sahabat bersepakat untuk mengumpulkan mushaf. Fa asyaru bidzalik. Maka kemudian mereka pun melakukan hal tersebut, fakatabahu fi mushaf, dan menyusun Al-Quran dalam satu bundle mushaf tidak tercerai-berai. Kemudian yang sudah jadi satu bundle dikemanain? Wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummil mu'minina radhiyallahu anha. Maka kemudian yang sudah jadi itu, satu bundle yang sudah jadi itu disimpan di Hafsah. Siapa Hafsah? Salah satu dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau merupakan putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah, Nabi punya 4 orang sahabat, 2 sahabatnya mertua dan 2 sahabatnya menantu. Ya, Nabi punya 4 orang sahabat, 2 sahabatnya ini mertua beliau, 2 sahabatnya lagi menantunya beliau. 2 sahabat yang mertua beliau adalah Abu Bakar dan juga Umar. Temenan, tapi mertuaan. Dan sahabat yang lain, temenan juga, tapi menantu. Ya. Ini, para sahabat memang seperti itu. Mereka lebih percaya sama sahabat sendiri, daripada nikahin sama orang lain, sama ente aja lah, gitu. Ya, begitu. Jadi, 2 sahabatnya adalah mertua beliau, 2 sahabat yang lain adalah menantu beliau. Ini luar biasa. Kalau zaman sekarang kayaknya aneh ya, kalau ada orang begitu ya. Sahabatan menantuan gitu, sahabatan mertuaan gitu. Aneh. Apalagi mungkin ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab melamar anaknya Ali bin Abi Thalib. Mertuanya Nabi melamar anak dari menantunya Nabi. Melamar cucunya Nabi. Gimana ini? Diterima nggak? Diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa. Jadi lingkaran situ-situ aja. Ya karena orang yang berkualitas itu, ngapain orang lain yang nggak jelas kualitas? Sebenarnya yang jelas berkualitas. Begitu. Wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Kemudian falamma kana zaman Utsman radhiyallahu an, kemudian ketika tiba zaman Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, wantasharal Islam, dan kemudian Islam semakin berkembang, khafa Utsman radhiyallahu anhu wuqu'al ikhtilafil muaddi ila tarki syai'in minal Qur'an. Maka Utsman ibn Affan khawatir terjadinya perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama atau di kalangan para pembaca Al-Qur'an al-muaddi ila tarki syai'in minal Qur'an, baik itu berupa meninggalkan sesuatu yang sebetulnya dia adalah Al-Qur'an, awiz ziyadata fihi, atau nambah-nambahkan sesuatu yang padahal bukan bagian dari Al-Quran. Dan ini ternyata terbukti kekhawatiran tersebut ketika dimention oleh Hudzaifah radhiyallahu an di Azerbaijan. Di Azerbaijan, betul ya. Jadi ketika 2 pasukan dari Syam dan juga Irak, Syam ya, dan juga Irak, Basra dan Kufah berkumpul, maka ternyata mereka membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Utsman bin Affan langsung memerintahkan, sebelumnya Hudzaifah lapor dulu ke
ke Utsman bin Affan. Ya Utsman, ini mereka udah mulai ribut. Ya akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan siapa? Zaid bin Thabit yang juga mengumpulkan ketua panitia pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau juga yang ditunjuk untuk menjadi ketua panitia penyeragaman mushaf. Ada ketua panitia pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan beliau menjadi ketua panitia penyeragaman mushaf. Apa yang diseragamkan? Yang diseragamkan adalah qiraah. Yang kedua adalah rasm. Jadi dua. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah rasm. Lalu bagaimana kalau ternyata kok para sahabat bacanya tetap beda? Maka dibiarkan begitu saja. Yang penting sahih. Yang penting sahih dan mutawatir. Yang bacanya bukan cuma satu orang. Kalau yang bacanya satu orang maka ditinggalkan. Nggak boleh. Makanya ada sebagian sahabat yang bawa lafaz Al-Quran cuma sendiri. Seperti misalnya Abu Darda. Abu Darda datang, saya bacanya begini. Siapa lagi selain anda yang baca begitu? Nggak ada. Ya udah. Nggak diterima. Dinilai sudah mansukh. Sudah dihapus hukum qiraatnya. Ibnu Mas'ud datang. Saya baca begini. Siapa selain anda yang baca begitu? Nggak ada. Ya sudah. Mansukh. Ya, mansukh. Sudah dinilai sudah mansukh. Yang tetap diamalkan adalah yang diamalkan oleh keumuman masyarakat. Oleh keumuman para sahabat. Bukan yang diamalkan oleh 1-2 orang sahabat saja. Bukan. Begitu. Ya. Ini dari sisi cara baca. Lalu kemudian, kalau dari sisi rosemnya ini tidak bisa menampung beberapa cara baca, maka rosemnya pun ditulis berbeda. Ya, rosemnya pun ditulis berbeda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang biasa diamalkan di masyarakat setempat. Fanasakha min dzalikal majmu'i alladhi 'inda Hafsah, maka kemudian apa yang tadi dikumpulkan di Hafsah itu disalin susunannya supaya nggak berubah. Ya, sudah tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan tuh ayat. Ayatnya sudah tetap yang di Hafsah. Ya, sudah tetap. 114 surat. Alladzi ajma'atis sahabatu alaihi masahif. Yang kemudian para sahabat itu telah sepakat terhadap mushaf-mushaf tersebut. Wa ba'atha biha ilal buldan. Maka kemudian salinan tersebut yang sudah disepakati para sahabat dikirimkan ke beberapa negeri. Wa amara bi itlafi ma khalafaha. Maka kemudian selain itu, jadi yang pertama adalah periode mushaf itu, yang pertama adalah mengumpulkan mushaf, yang kedua menyeragamkan mushaf, yang ketiga menyebarkan mushaf induk, mushaf Utsmani, yang keempat adalah memerintahkan seluruh mushaf yang bertentangan dengan mushaf Utsmani dibakar atau dimusnahkan. Karena dinilai sudah mansukh, dinilai sudah tidak boleh diamalkan dalam tilawah lagi. Begitu. Wa kana fi'luhu hadza bittifaqin, ya. Dan perbuatan atau fatwanya Utsman bin Affan, SP bukan SP ya. Bukan surat ketetapan presiden, surat ketetapan khalifah. SKK. Surat ketetapan khalifah Utsman bin Affan ini disepakati kaum muslimin. Bahkan di sini Al-Imam An-Nawawi menegaskan wamin Ali bin Abi Thalib, juga disepakati Ali bin Abi Thalib. Kenapa coba bisa disebut? Untuk menegaskan kekeliruan orang-orang Syiah yang menganggap bahwa mushaf kita ini tidak disetujui Ali dan Fatimah. Makanya ditegaskan, Ali pun setuju perbuatan Utsman bin Affan. Mau ngomong apa lagi gitu maksudnya. Jadi Imam Nawawi ingin menegaskan, Ali pun setuju. Ente mau ngomong apa lagi? Begitu. Ya, makanya mushaf Fatimah itu nggak jelas. Mushaf Fatimah itu mushaf apa nggak jelas. Ya, mushafnya orang Syiah, mushaf nggak jelas. Di mana mushafnya? Dibawa sama Imam Mahdi. Imam Mahdinya mana? Masuk ke gua. Di mana guanya? Nggak tahu. Kapan keluarnya? Nanti kalau Dajjal muncul. Dongeng kalian. Lagi ngedongeng orang-orang Syiah. Wasa'idus sahabati wa ghairihim radhiyallahu anhum, dan juga disepakati oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa yang disebut Ali bin Abi Thalib? Untuk membantah orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah itu paling keras dalam masalah mushaf. Yang mereka mengatakan Utsman bin Affan banyak menghilangkan ayat-ayat Al-Quran. Dulu ayat Al-Quran 60.000. Kenapa nyisa 6.000 katanya? Mereka nggak faham nasikh mansukh. Mereka tidak faham nasikh mansukh. Begitu. Makanya mereka benci sama Utsman bin Affan. Orang-orang Syiah benci sama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dianggap telah merusak Al-Quran, mengurangi Al-Quran. Tapi mereka sendiri nggak punya buktinya Al-Quran yang asli mana. Aneh.
Wa innama lam yajma'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahid lima kana yatawaqqa'u minaz ziyadah. Terus kenapa kok dulu Nabi nggak bikin satu mushaf dibandel aja? Karena zaman Nabi Al-Qur'an ini masih berubah-ubah, bukan berubah-ubah susunan yang dari langit dunianya, tapi masih tercampur dengan ayat-ayat lain yang akhirnya dihapus. Begitu. Jadi ada ayat-ayat tambahan yang turun pada saat itu saja, lalu kemudian dibuat lupa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan ayat tersebut, ya. Seperti itu. Jadi ada memang ayat-ayat yang bukan bagian dari mushaf, namun tetap diturunkan dan menjadi ujian bagi kaum mukminin juga untuk menyesuaikan keadaan. Seperti itu. Maka dari itulah Nabi SAW tidak membendel satu mushaf. Kenapa? Karena wahyu masih turun, ntar masih ada yang nambah, ntar khawatir masih ada yang dimansuhkan. Nabi belum tahu mana yang dimansuhnya, mana yang diperintahkan oleh Allah untuk ditambahkan, mana yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak dimasukkan. Nabi pada saat itu belum tahu 100% kan. Nabi hanya tahu apa yang sudah diturunkan padanya. Begitu, ya. Maka khawatir masih ada tambahan, Nabi tidak membandelnya. Tapi ketika Nabi SAW wafat, ya sudah tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi pengurangan, makanya dibundel saja, begitu ya. Wa naskhi ba'dil matslu, dan dikhawatirkan adanya sebagian matslu itu adalah sesuatu yang ditilawahi, maksudnya sebagian ayat yang terhapus. Walam yazal dzalika tawaqqu'u ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhawatiran tersebut tidak akan terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka para ulama, para sahabat pun sepakat. Ya sudah, sekarang sudah aman, Al-Quran tidak mungkin bertambah, Al-Quran tidak mungkin berkurang, maka sekarang waktunya untuk dijamak, untuk dikumpulkan. Falamma amina Abu Bakrin wasairu sahabati radhiyallahu an. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat merasa aman dari hal tersebut, maksudnya sudah tidak khawatir lagi akan adanya perubahan, dzalika tawaqqu waftadatil maslahatu jam'ahu, dan kemudian maslahnya sangat besar dalam masalah penghimpunan Al-Quran ini. Fa'aluhu radhiyallahu anhum, maka mereka pun melakukannya, ya. Seperti itu. Jadi kenapa kok itu Abu Bakar As-Siddiq malah bikin satu mushaf, ngumpulin dari awal sampai akhir? Karena memang sudah selesai pengumpulan mushafnya. Buat apa lagi nunggu-nunggu masih berceceran? Kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena dahulu Al-Quran masih turun. Masih ada ayat yang dimungkinkan turun. Masih ada ayat yang dimungkinkan untuk terhapus. Seperti itu. Wahtulifa fi adadil masahif allati ba'atha fiha. Dan kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah mushaf yang disebarkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Faqala al-Imam Abu Amrin Ad-Dani. Nah, kalau udah masalah mushaf, laka Imam Ad-Dani. Imam An-Nawawi pun sama ngutipnya Ad-Dani. Maka telah mengatakan al-Imam Abu Amr Ad-Dani, aktsarul ulama, kebanyakan ulama menilai ala anna Utsman radhiyallahu anhu kataba arba'a nusakh, bahwa Sayyidina Utsman ibn Affan ini hanya menulis 4 salinan mushaf saja. 4. Kemana? Faba'atha ilal Basrah. Yang pertama Basrah, ihdahun salah satunya. Wa ilal Kufah ukhra, kemudian Kufah. Wa ila Syam, wahtabasa indahu ukhra. Basrah, Kufah, Syam, Madinah. Ini 4 yang disepakati para ulama. Kemana saja? Basrah, Kufah, Syam, Madinah. Tapi kalau kita melihat riwayat yang lain, lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Karena para ulama bahkan menyebutkan nama imamnya, nama orang yang membawanya, nama utusannya. Ya. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sijistani, wa qala Abu Hatim As-Sijistani. Wa qala Abu Hatim As-Sijistani, maka kemudian Al-Imam As-Sijistani mengatakan, kataba Utsman radhiyallahu an, adapun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menulis sab'ata masahif. Menulis berapa? 7 mushaf. Ba'atha wahidan ila Makkah, wa akhara ila Syam, wa akhara ila
ilal Yaman, wa akhara ilal Bahrain, wa akhara ilal Basrah, wa akhara ilal Kufah, wa habasa bil Madinati wahidan. Jadi yang paling sedikit 4, yang paling banyak 7. 8 sebetulnya ya, karena di Madinah 2. Lalu kemudian, apa alasannya mereka mengatakan 7? Karena disebutkan imamnya. Di Mekah, siapa masih ingat? Di Kufah dulu deh, siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami, alhamdulillah, masih ingat. Di Mekah, Abdullah ibn Sa'ib. Di Syam, Al-Mughirah ibni Abi Shihab. Kemudian Basrah, Abu Abdurrahman As-Sulami itu Kufah. Basrah itu Amir bin siapa? Abdul Qais. Yang jadi masalah yang disebutkan hanya segitu. Mekah, kemudian Syam, kemudian Basrah, Kufah, Madinah, Zaid bin Thabit. Dan satu lagi Utsman bin Affan, Madinahnya 2. Yang nggak ada di mana? Bahrain sama di Yaman, ini nggak ada nih. Siapa yang diutusnya dan mana mushafnya? Maka dari itu, kalau kebanyakan ulama menilainya berapa? Menilainya 6. Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Madinah. Madinah 2 ya. Madinah 2, kemudian Kufah, kemudian Mekah, kemudian Basrah, kemudian Syam. 6. Ini kebanyakan yang dipilih para ulama. Kenapa? Karena itu yang disebut nama-namanya. Adapun yang mengatakan 8, Bahrain sama Yaman, mereka beralasan bahwa mushaf aslinya tercecer. Kenapa tidak disebutkan? Wallahu ta'ala alam, memang tidak disebutkan imamnya siapa. Buktinya apa kok mereka mengatakan di sana itu dikirim? Karena ternyata ada kekhasan cara baca sendiri di awal-awal periode tersebut. Ini yang kemudian menjadi alasan mereka mengatakan ada. Dan untuk penelitian perkembangan mushaf di Yaman ada disertasi tersendiri. Bahasa Arab tebal sekali, sekitar 600 atau 800 halaman. Itu perkembangan mushaf dan ilmu qiraat di Yaman. Itu luar biasa. Dari awalnya. Dari mulai masalah perdebatan apakah di Yaman ini diutus atau tidak, itu ada dibahas di situ. Kemudian, kenapa para ulama atau Imam Abu Amr Adani mengatakan 4? Karena naskah asli yang ditemukan oleh beliau hanya itu. Naskah asli yang ditemukan oleh beliau hanya itu. Tidak ditemukan yang lain. Ya. Ketika beliau meneliti Rosem, hanya itu yang beliau temukan. Seperti makanya beliau mengatakan ya, hanya ini. Yang lain wallahu ta'ala alam. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita tidak perlu masuk dalam perdebatan tersebut, itu urusan para ulama. Intinya seluruh mushaf yang ada hari ini wajib merujuk kepada Rosem yang sudah disepakati oleh para ulama tadi, yang mereka himpun dari mushaf-mushaf yang disusun oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Hada mukhtasar ma yata'allaqu bi awali jam'il mushaf. Ini adalah ringkasan perjalanan pengumpulan mushaf. Wa fihi ahaditsu katsiratun fis sahih. Dan kalau kita ingin melihat, ada dalam kitab sahih hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa fil mushafi thalathu lughatin. Dan kata mushaf ini ada 3 dialek. Dhammul mimi wa kasruha wa fathuha. Boleh memfathahkan mim, dhammah atau kasrah. Boleh dibaca mushaf, boleh dibaca mashaf, boleh dibaca mishaf. Tiga-tiganya adalah dialek atau lughah yang sahih. Fadhammu wal kasru masyhuratan. Yang paling terkenal dan diamalkan oleh orang-orang Arab apa? Dhammah dan kasrah. Mushaf atau mishaf. Wal fathu dzakarahu Abu Ja'farin an-Nahas wa ghairuh. Adapun yang membaca dengan fathah
ini telah disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nahas dan juga ulama selain beliau. Ada yang tanyakan sampai di sini berkaitan dengan pengumpulan mushaf. Bagian berikutnya, fi kitabatil mushaf wa naqtuhu wa syakluhu. Berkaitan dengan penulisan mushaf, juga memberikan tanda baca pada mushaf. Apa hukumnya menulis mushaf dan memberikan tanda baca pada mushaf? Al-Imam Nawawi mengatakan, ittafaqal ulama'u ala istihbabi kitabatil mushaf. Para ulama sepakat sunnah menulis mushaf. Jadi disunahkan menulis mushaf itu. Bagus kalau misalnya banyak percetakan mushaf. Tentu saja percetakan mushaf harusnya orientasinya bukan uang ya, bukan bisnis harusnya ya. Yang namanya percetakan mushaf itu orientasinya harusnya apa? Harusnya adalah mempermudah kaum muslimin untuk mendapatkan mushaf. Kalau memang sudah terlalu banyak, maka jangan dibiarkan begitu saja. Kadang begini. Ada sebagian pebisnis yang kemudian menjual mushafnya atas nama wakaf. Ini afwan. Maksudnya bagaimana? Jadi mereka menggulirkan program wakaf, kemudian untuk membeli mushaf yang mereka cetak. Kemudian mushaf ini dibagikan di pesantren-pesantren secara tidak merata. Yang nggak kebagian tetap nggak kebagian, yang numpuk di satu pesantren, numpuk sampai nggak kepake. Dan ini saya sering berkunjung ke beberapa pesantren, mushafnya numpuk sampai nggak kepake. Ini sayang. Sayang sekali. Mushafnya numpuk, nggak kepake sampai rusak, sampai lecet, sampai berantakan. Atas nama apa? Atas nama wakaf. Yang belinya, yang memberikan uangnya, niatnya wakaf. Tapi mushafnya nggak dipakai, wakafnya nggak dapat apa-apa. Ini bahaya kalau seperti ini. Menulis mushaf, memperbanyak mushaf itu adalah perbuatan yang baik. Kalau memang tidak dipakai, langsung hadiahkan pada orang lain yang membutuhkan. Tidak perlu memberikan hadiah pada orang yang sudah punya mushaf banyak. Ya, kecuali kalau di rumahnya buka TPA, ya, butuh mushaf banyak. Begitu. Tapi kalau memang dia hanya butuh tilawah sehari-hari, maksimal itu 3 mushaf itu kebanyakan ini. Ya, punya 3 mushaf di rumah itu sudah kebanyakan. Ya, karena nggak dipakai. Yang dipakai itu 1. Paling kan kalau lagi 1 nggak ada, mana ya? Nah, nyarikan ya, kalau gitu. Kalau yang sering dibawa kemana-mana kan suka nyimpen di mana gitu kan. Ya, lupa nyimpen, akhirnya masih ada cadangan. Hanya cadangan aja, yang lain itu. Begitu. Maka jangan biasakan menumpuk banyak-banyak mushaf, apalagi kalau itu judulnya mushaf wakaf. Kalau judulnya mushaf wakaf, langsung serahkan. Ya. Ini agak miris hari ini ya. Banyak khususnya pesan-pesan di kota. Pesantren-pesan di kota itu banyak yang numpuk mushaf. Begitu. Sayang sekali. Karena saya sering melihat dan menyaksikan sendiri. Kadang-kadang di gudang, ini apa? Mushaf semuanya isinya. Ngapain coba gitu ya? Mushaf banyak kali, kasihan. Kasihan yang sudah bersedekah. Nggak dapat pahala jadinya. Baik. Ini yang pertama. Dianjurkan untuk menulis mushaf. Wa tahsini kitabatiha. Dan juga dianjurkan memperbagus tulisannya. Jadi tidak masalah memilih font terbaik yang bisa dibaca. Zaman dulu orang-orang seneng fontnya font yang tebal-tebal. Begitu kan ya. Font Kufi, Cordoba. Kalau sekarang seneng yang tipis-tipis, ramping tapi jelas. Nasakh gitu kan. Pakai nasakh. Mata orang zaman sekarang lebih nyaman baca nasakh, pakai nasakh. Jangan kemudian memaksakan untuk mencetak mushaf di Indonesia yang tebal-tebal yang nggak jelas itu. Jangan dipaksain buat apa gitu. Ya, orang-orang zaman sekarang udah nggak bisa baca yang seperti itu. Ribet baca yang seperti itu. Aneh. Bahkan kadang-kadang ada huruf yang bertumpuk banyak gitu ya. Ini bacanya apa? Maka tulislah mushaf dengan tulisan yang terbaik yang bisa dibaca oleh manusia. Wa tabyiniha, dan juga memperjelas tulisannya, wa idahiha, dan juga menerangkan ya. Wa tahqiqil khatt, dan juga menegaskan khatnya, duna mashqihi wa ta'liqihi. Tanpa apa? Tanpa menumpuk dan menyatukan huruf-hurufnya. Jadi kalau ada tulisan bertumpuk, khatnya bertumpuk, lebih baik dipisahkan. Jangan bertumpuk karena sulit dibaca.
Qala ulama, para ulama juga telah mengatakan yustahabbu naqtul mushafi wa syakluhu. Juga dianjurkan untuk memberikan titik pada mushaf dan juga memberikan syakal. Titik itu pada huruf, naqt namanya. Syakal itu pada syakal itu adalah tanda baca harokat dan semisalnya. Titik itu membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Syakal itu membedakan i'rab. Mau itu berbentuk harokat, sukun, tasydid. Kalau sekarang syakal itu makin banyak, ada tanda mad, ada tanda tanwin yang berbeda-beda, bervariasi, ada tanda silah, ada tanda dan lain sebagainya. Banyak sekali. Fa'innahu, karena sesungguhnya peletakan titik, syakal dan lain sebagainya itu adalah siyanatun minal lahni fihi, adalah menjaga agar orang bacanya nggak lahan, wat tasif, dan orang tidak keliru ketika menyalin gitu ya. Kan kalau orang zaman dulu ngandelin hafalan, kalau sekarang kan nggak perlu menghafal Quran, insya Allah nggak salah bacanya, asal bisa mengenal bahasa Arab. Wa amma karahatu sya'biyyi wan nakhai an-naqata fa innama karihahu fi dzalika zaman khaufan min at-taghyir fihi. Tapi kan katanya ada sebagian ulama yang mengatakan makruh ngasih titik, makruh ngasih syakal, di antaranya siapa? Al-Imam Sya'bi dan Al-Imam An-Nakhai. Maka di sini Al-Imam Anu menjelaskan, mereka wajar berfatwa makruh karena khawatir di zaman itu banyak terjadi perubahan gara-gara ngasih titiknya sembarangan, ngasih syakalnya sembarangan. Begitu. Wa qad umina dzalikal yaum, adapun sekarang kata Imam An-Nawawi sudah aman masalah itu, insyaallah orang-orang pada jujur. Kenapa? Karena makin banyak orang yang hafal Al-Qur'an, makin banyak Al-Qur'an yang sudah kokoh, tidak berubah. Apalagi zaman sekarang makin aman lagi. Makanya kalau ada kekeliruan sedikit saja orang-orang langsung heboh. Ya, bahkan Al-Qur'an yang tidak keliru saja heboh, dikira keliru. Misalnya ada mushaf Warsh. Wah, itu dikira mushaf sesat itu. Ya bagus. Dari sisi semangatnya menjaga kemudian Al-Quran, tapi harus diiringi ilmu. Jangan langsung bilang sesat. Padahal mushafnya mushaf Warsh gitu. Fala man'a, maka tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Fala yumtana'u, dan tidak boleh melarang orang untuk memberikan syakal, untuk memberikan titik. Min dzalika likaunihi muhdatsan. Dan jangan kemudian melarang seseorang melakukan hal tersebut gara-gara alasannya adalah bid'ah, kata Imam An-Nawawi katanya. Tidak boleh bilang begitu. Jadi jangan melarang seseorang untuk meletakkan tanda baca pada mushaf hanya gara-gara engkau beranggapan bahwa hal tersebut bid'ah. Kenapa? Fa innahu minal muhdatsatil hasanah, karena ini adalah bid'ahnya bid'ah hasanah, kata Imam An-Nawawi. Falam yumna' minhu, maka tidak terlarang darinya. Kana dhairihi mithli tasnifil ilmi, sebagaimana kita juga yang mengalami perkembangan penulisan ilmu. Di zaman Nabi nggak ada itu yang namanya ilmu tajwid. Ada nggak? Nabi ngajarin para sahabat, ya sahabat, kita sekarang masuk bab nun sakinah dan tanwin. Nggak ada. Kenapa? Karena para sahabat udah paham. Ketika orang nggak paham, baru disusun kitab-kitab tajwid. Kitab nahu, sahabat belajar nahu nggak? Buat apa sahabat belajar nahu? Nggak butuh ilmu nahu. Fiqih, ada nggak kitab fikih? Kitab fikih madhab Ibnu Mas'ud, kitab fikih madhab Aisyah, nggak ada. Tapi semua itu berkembang, maka tidak masalah. Tidak masalah. Sebagaimana juga kemudian wabina'il madaris, membangun madrasah-madrasah, waribatot, pesantren-pesantren, wa ghairi dzalika wallahu ta'ala alam. Jadi semua yang tidak dilakukan Nabi belum tentu muhdats yang buruk. Banyak hal yang tidak dilakukan Nabi tapi bisa kita lakukan karena mengandung kebaikan dan tidak menyelisihi perintah Nabi. Seperti tadi contohnya, mengumpulkan mushaf, ini tidak dilakukan Nabi, tapi tidak menyelisihi perintah Nabi. Memberikan titik, memberikan tanda baca, ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak menyelisihi perintah Nabi. Membangun pesantren, di zaman Nabi ada pesantren nggak? Nggak ada. Maka membangun pesantren boleh nggak berarti sekarang? Ya boleh-boleh saja, tidak menyelisihi perintah Nabi. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, otomatis kita juga langsung mengatakan tidak boleh dilakukan. Tidak ada. Tidak seperti itu. Butuh kajian yang detail, butuh kajian yang dalam untuk memilah dan memilih mana yang memang tidak boleh dilakukan, mana yang memang masih boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan. Ini pendek nih, fasal berikutnya nambah aja lah, nambah. Tanggung. Fi hukmi kitabatil Qur'ani bin najasi wa 'alal jidran. Ini sebenarnya sudah. La tajuzu kitabatul Qur'ani bi syai'in najas. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu kitabatuhu 'alal jidran indana, dan makruh menulis Al-Qur'an di dinding-dinding menurut mazhab kami. Mazhab Syafi'i makruh. Tapi anehnya masjid mazhab Syafi'i yang paling ramai mushafnya. Paling ramai Al-Qur'annya. Ya, Ustaz? Aneh ya di Indonesia ya. Makruh di mazhab Syafi'i, tapi paling ramai masjid mazhab Syafi'i. Justru masjid yang bukan mazhab Syafi'i yang sepi. Ini aneh. Masjid yang bukan mazhab Syafi'i nggak ada itu kaligrafi. Masjid mazhab Syafi'i yang malah ramai. Aneh itu bisa. Ya makruh sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya kita berkata hukum ya makruh, jangan bilang boleh, makruh. Tapi menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang lain tidak apa-apa. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ramai. Banyak itu kaligrafi. Banyak sekali kaligrafi di sana. Ramai sekali kaligrafi. Wa fihi madhabu Atha'in alladhi qaddamnahu. Juga terdapat madhab Atha dalam masalah ini yang telah kami kemukakan. Wa qad qaddamnahu annahu idza kutiba 'alal at'imah fala ba'sa bi akliha. Juga telah kami kemukakan bahwa kalau ada orang nulis Al-Qur'an di makanan, maka tidak masalah untuk memakannya. Wa annahu idza kutiba 'ala khasyabah, dan kalau ada orang yang nulis di kayu-kayu, kuriha ihraquha, dimakruhkan untuk membakarnya atau menjadikan kayu tersebut sebagai kayu bakar, kecuali kalau memang khawatir akan dihinakan. Maka bagaimana cara menyelamatkan mushaf? Ada berapa cara? Ada 2 cara. Yang pertama dikuburkan, sebagaimana kita memperlakukan mayit, mengembalikan semuanya ke tanah, ke bumi, atau membakarnya. Begitu, wallahu ta'ala. Kalau memang dengan menguburkan kita yakin aman, dikuburkan tidak masalah. Tapi kalau kita malah menguburkan khawatirnya dikorek-korek, khawatir keinjak-injak dan sebagainya, maka dibakar saja. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, seperti itu ya, berkaitan dengan permasalahan penulisan mushaf. Berikutnya ini masalah memuliakan mushaf, sebetulnya agak mengulang. Kalau yang kemarin itu kita secara umum memuliakan Al-Qur'an, kalau ini lebih spesifik memuliakan mushafnya. Dan termasuk juga nanti ada hukum berkaitan dengan orang-orang yang menyentuh mushaf, jual beli mushaf dan lain sebagainya, insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.